Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuberuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Selasa 7 Juli 2020. Injil hari ini diambil dari Matius bab 9 ayat 32 sampai 38. Kita diajak untuk bekerja sama di ladang Tuhan karena tuaian banyak tetapi pekerja sedikit. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala cinta dan kebaikan-Mu. Tuhan, sabdamu, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit, tetap menjadi kenyataan sampai saat ini. Kami mohon gerakanlah hati banyak orang agar merasakan kebutuhan gereja dan memberi diri untuk menjadi imam, bruder, suster, dan misionaris awam. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius, bab 9 ayat 32 sampai 38. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, yang mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Waktu saya mengunjungi satu teman imam yang bekerja di kota, di paroki, dia sempat katakan bahwa pekerjaannya sungguh banyak. Mulai dari dapur rumah sampai altar, dari kantor sampai ke pasar. Dia sendiri yang mengurus dapur, belanja untuk kebutuhan hariannya, melayani umat yang datang berkonsultasi, dan melayani sakramen. Dari Senin sampai Minggu, programnya penuh. Saya sendiri menyaksikan di papan program di kantornya sudah penuh dengan rencana kerja. Dia merindukan seorang pembantu agar boleh membagi tugas pelayanan, tetapi pekerja sangat sedikit. Itulah kenyataan yang tetap terjadi sejak dari zaman Yesus sampai pada zaman kita sekarang. Pertanyaan kita, mengapa sangat sedikit orang yang mau menjadi pekerja di ladang Tuhan, padahal tuaiannya sangat banyak? Bagi yang mau menjadi imam atau bruder atau suster, setelah menyelesaikan proses pembinaan dan mengikrarkan janji setianya kepada Tuhan, ia langsung mendapat pekerjaan. Sementara mereka yang mau menjadi pekerja di ladang yang lain, walaupun sudah menyelesaikan pendidikan formal, mendapat ijazah S1 atau S2 atau S3, tetapi tetap saja sulit mendapat pekerjaan. Terkadang di depan pintu perusahaan atau kantor-kantor terpampang tulisan, tidak ada lowongan untuk menerima pekerja baru. Sementara di papan publikasi di depan gereja,
selalu ada lembaran formulir mengajak anak muda yang berminat untuk masuk biara. Di sana tidak pernah ditulis tidak menerima peminat baru masuk biara. Menjadi pekerja di ladang Tuhan selalu terbuka, tetapi tetap saja sedikit yang berminat. Ada satu keluarga yang sangat beribadat, rajin berdoa, tetapi secara terus terang dia katakan bahwa dia cuma berdoa untuk anak dari keluarga lain agar boleh masuk biara, tetapi bukan untuk anaknya. Sementara ada keluarga yang begitu rindu anaknya masuk dan menjadi pekerja di ladang Tuhan, tetapi anaknya tidak dipanggil. Atau ada anak yang sudah masuk tetapi keluar lagi dari rumah formasi. Malah ada yang sudah mengikrarkan kaul-kaul kebiaran atau menjadi pastor, tetapi kemudian mengundurkan diri lagi. Mengapa hal ini terjadi? Dengan ini pekerja di ladang Tuhan tetap saja berkurang, sementara tuayan banyak. Apakah memang Tuhan menghendaki hal itu terjadi? Apakah pekerjaan di ladang Tuhan itu sangat sulit dibandingkan dengan pekerjaan di ladang lain? Apakah tuntutan menjadi pekerja di ladang Tuhan jauh lebih ketat dibandingkan dengan tuntutan di lapangan pekerjaan yang lain? Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, apapun alasan mengapa selalu kurang peminat di ladang Tuhan, marilah kita tetap mengikuti ajakan Yesus Kristus hari ini. Mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Karena kenyataannya adalah tuayan memang banyak dan pekerja sedikit. Kita mohon Bunda Maria untuk meminta kepada Tuhan agar Tuhan menggerakkan hati banyak anak muda atau siapa saja untuk bekerja di ladang Tuhan. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih melindungi, membimbing, dan memberkati saudara dan orang-orang yang kita doakan pada hari ini, secara khusus saudara-saudari kita yang lagi sakit. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.